Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena apa? Karena harinya Tuhan. Amin. Karena harinya Tuhan. Karena hari Minggu adalah hari yang luar biasa. Hari perhentian kita. Karena Tuhan Allah yang kita sembah. Inilah harinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, ya, milikilah gaya hidup bertobat setiap hari. Apa saudara? Milikilah gaya hidup bertobat setiap hari. Amin. Ini bukan satu kesombongan bagi orang Kristen, tapi ini adalah perintah Tuhan. Amin. Dan pesan Tuhan melalui firman Tuhan. Pelayanan Yesus yang pertama kali di Galilea adalah di dalam Matius 4 ayat 17. Berkata demikian, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Kalau saya ambil kesimpulan yang sangat-sangat mendesak. Bertobatlah sebelum engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya selalu mengkhotbahkan setiap minggu. Kalau bisa Tuhan bekerja dengan Roh Kudusnya memberikan saya. Beritakan ini saja. Bertobatlah. Saudara kekasih dalam Tuhan. Termasuk yang ngomong di sini bertobat. Ya, bertobat setiap hari. Bukan pada waktu engkau percaya Yesus, terima Yesus langsung bertobat. Tidak. Minta saya kendaki Tuhan Roh Kudus berbicara. Bertobatlah pada pagi hari ini. Sebelum engkau dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Ya, saya tidak membuat satu ketakutan di sini. Tapi saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara masih hidup, saya masih hidup hari ini. Kita harus cepat-cepat mengambil keputusan untuk bertobat. Pak, saya tidak ada kesalahan, Pak. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini orang yang benar. Firman Tuhan mengatakan, ya, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini ada yang benar. Oleh sebab itu kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita mampu melakukan segala sesuatu. Karena kita ini masih terdiri dari daging, saudara. Bisa sewaktu-waktu jatuh di dalam dosa. Hati-hati saudara. Jangan saudara seperti Superman. Kita ini Superme Bapak Ibu. Ya, tidak ada orang yang sanggup mengalahkan dosa. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita introspeksi diri ke dalam pada pagi hari ini. Ya, mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang 8. Perhatikan saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan tidak usah panjang. 2 ayat saja, 3 ayat, 4 ayat ya. Tapi coba Tuhan renungkan Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Saudara-saudara akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara. Amin. Amin. Bagi Tuhan 1000 hari itu sama seperti satu hari. 1000 tahun sama 1000 sampai satu hari. Amin. Haleluya. Artinya 1000 tahun adalah seperti sehari untuk Tuhan. Sebab Allah tidak terbatas. Allah sepenuhnya tidak dibatasi oleh waktu. Karena Allah itu kekal, saudara. Jadi Allah bekerja tidak menurut atau tidak bergantung pada waktu manusia. Ya, ingat, saya terakhir ini komitmen saya dan saya berbicara kesimpulannya. Yaitu waktunya Tuhan itu bukan waktu kita, saudara. Waktunya Tuhan bekerja
tidak menurut atau tidak bergantung pada waktu manusia. Meskipun manusia menganggap waktunya masih lama, sehingga hidupnya terus-menerus sembrono, hidupnya semaunya terus-menerus semau gue, sehingga hidupnya terus tidak memperdulikan waktu, tanpa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, menyia-nyiakan waktu yang ada. Padahal saudara ya, waktu kita ini sangat singkat. Tidak ada satupun yang dapat memprediksikan waktu kita. Ada yang sanggup memprediksikan waktunya dalam hidupnya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak ada orang yang sanggup bisa menentukan waktunya. Oleh sebab itu, waktunya itu sangat singkat. Perhatikan waktu yang Tuhan berikan. Jangan engkau sia-siakan dengan waktu yang ada ini, saudara. Nanti saudara akan menyesal. Ya, ya, di kemudian hari, saudara. Ya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau sekiranya hari ini masih ada waktu, kalau hari ini saudara masih diberikan waktu, ya, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saudara. Bukan kemampuan saudara. Bukan kemampuan kekuatan saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat memperpanjang waktu saudara. Meskipun saudara, maaf ya, di sini mungkin ada dokter dan sebagainya. Pakai vitamin, pakai jamu, pakai apapun. Tidak bisa menahan waktunya Tuhan. Ya, hanya Tuhan saja yang tahu waktunya kita. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada ini saudara. Ya, katakan itu demikian. Sehingga saudara, ketika kita diberi waktu sama Tuhan, apa yang kita harus lakukan saudara? Kita bisa memperbaiki kesalahan cara hidup kita selama ini. Ada yang tidak pernah salah? Ada yang tidak pernah salah? Semua orang bisa salah. Oleh sebab itu, ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada engkau, itu artinya Tuhan masih sabar. Ya, sehingga membuat kita untuk bisa dapat memperbaiki semua kesalahan kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai saudara terlambat. Jangan sampai saudara menyesal. Sebab manusia tidak pernah mengetahui waktunya. Waktunya datang tiba-tiba seperti pencuri. Menjemput saudara pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Mungkin berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kita tidak tahu. Kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mulai kita lahir sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita tidak pernah tahu dan mengetahui dan memahami pekerjaan Allah terhadap hidup kita. Yang kita harus tahu dan kita pahami dan jangan lupa. Waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang sangat singkat. Saudara harus bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara ada kesalahan, saudara ada kepahitan, pada pagi hari ini untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Untuk kita berjalan dalam pertobatan. Oleh sebab itu hati-hati saudara ya. Oleh sebab itu perhatikan waktu yang Tuhan berikan ini. Ya, karena dia tiba-tiba datang. Enggak kasih tahu dulu, tiba-tiba datang. Terus saudara sudah dibawa pulang ke rumah Tuhan. Bapa di sorga. Ya, harus kita perhatikan. Haleluya. Nah, jadi ayat 8 ini berbicara tentang waktu yang selalu berkaitan dengan pertobatan. Ya, waktu ini berkaitan dengan pertobatan. Kejar, jangan kejar keduniawian. Ya, ini sifatnya fana. Sifatnya sementara keduniawian. Tidak bisa kau membawa ke dalam kehidupan kekal. Ya, sanguo. Ya, apa bahasa Jawa sangu itu? Bekal ya. Siapkan bekalmu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk kau mencapai hidup yang kekal. Ya, saya
berikan khotbah pada pagi hari ini dengan keras, saudara ya. Ayo sadar dengan waktu yang Tuhan berikan. Jangan waktu kamu sia-siakan, sembrono, hidup semau gue, bertobat ya. Masih ada waktu ya, saya berikan tahu. Yang ayat 9 saudara, ayat ke-9. Ayat 9, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, Tuhan tidak lalai, ayo mari sama-sama dengan suara keras. 2, 3, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ulangi yang terakhir. Melainkan, 2, 3. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan hari ini belum datang, itu bukan satu kelalaian bagi Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan memberikan kekekalan pada hati kami. Kita semua orang percaya. Karena manusia tidak tahu apa yang dikerjakan Tuhan dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu, jangan membatasi waktunya Tuhan. Pada pagi hari ini, bukan kau anggap Tuhan itu lalai kalau dia tidak datang sampai hari ini. Kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ya, kita akan dipersiapkan Tuhan sebagai mempelai Kristus. Amin. Sebagai mempelai Kristus. Tentunya mencari mempelai Kristus adalah Tuhan laki dan kita perempuan. Kita dijadikan sebagai anak-anak mempelai yang suci di hadapan Tuhan. Amin. Nah, di dalam ayat 9 ini, janji Tuhan pasti digenapi. Amin saudara. Janji Tuhan pasti digenapi. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Terutama waktu kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba juga seperti pencuri. Untuk kedua kalinya. Tapi dia datang bukan sebagai bayi. Dulu dia datang sebagai bayi. Dan dia lahir di kandang domba. Dan mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa umat manusia. Amin. Untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan ketika kita sudah percaya, kita menerima pembenaran dan pengudusan dari Tuhan. Dan Tuhan sebagai pendamai antara saudara saya terhadap kepada Tuhan. Ya, dia jalan pendamai pada kita. Yesus Kristus. Dan salah satunya ketika dia kembali ke dunia ini, datang yang kedua kali. Dia bukan jadi sebagai bayi lagi. Tapi sebagai raja. Di atas segala raja. Amin. Dan sebagai hakim. Di atas segala hakim. Untuk memerintah dengan penuh kemenangan atas seluruh dunia ini. Yang disertai dengan hari penghakiman Allah yang sangat mengerikan. Nanti saudara baca kelanjutan ayat ini, ayat 10 dan seterusnya. Ya, karena kita terbatas oleh waktu. Itu saya silakan saudara bisa membacanya untuk selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya. Amin. Walaupun sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, bukan berarti Tuhan Yesus lalai akan menepati janjinya. Tetapi sebenarnya yang sering kali kita lalai adalah kita sendiri. Statement ini saudara mengerti? Tuhan tidak mungkin akan lalai akan kedatangannya. Janjinya selalu digenapi. Tapi yang sering menjadi masalah kita adalah kita yang lalai. Ya, kita akan lalai. Akan hidup dalam kebenaran. Kita sering lalai. Atau pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa. Banyak orang Kristen yang pura-pura lupa. Pura-pura lupa beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Hormatilah hadirat Tuhan. Ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Amin. Ini satu komitmen orang Kristen, Pak. Kalau saya disuruh bos saya, Pak, hari Minggu suruh masuk karena tokonya rame, Pak, dan sebagainya. Saudara bisa menyampaikan hal itu kepada bos. Jangan takut, saudara.
kebenaran selalu ada di dalam orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya itu. Tidak ada bisa menandingi. Kebenaran selalu berhak kepada orang-orang benar dan takut kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita kadang lupa akan waktu, ya. Dan kesempatan yang Tuhan berikan. Lalai atau lupa akan penggenapan janji Tuhan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang menganggap sebagai kelalaian. Ya. Tetapi Tuhan Yesus menanti dengan sabar. Supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ayat 9 ini berbicara tentang, ya saudara baca terakhir. Ayat 9 coba terakhir ya. Saudara bisa mengerti hal ini. Yang 9 artinya ini. Ya. Yang terakhir ayat 9. 2 Petrus ya 3 ayat 9. 2, 3. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini perintah Tuhan. Jadi saya simpulkan untuk ayat 9 itu berbicara tentang pilihan dan keputusan seseorang untuk bertobat. Ya, ini kan supaya orang berbalik dan bertobat. Tapi pilihannya masih ada 2. Saudara mau bertobat atau saudara tidak, itu pilihanmu, itu keputusanmu hari ini, saudara. Ya, jadi Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pasti datang dan akan digenapi dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi masalahnya kita itu tidak mampu membuat satu pilihan atau keputusan. Padahal kalau kita bekerja, kita membuka suatu usaha, itu selalu diputuskan dengan putus yang benar-benar akurat. Yang benar-benar terpikirkan dengan baik. Tapi kalau hidup di dalam bertobat, itu sangat sulit bagi manusia. Sangat sulit, saudara. Tuhan, Bapak Ibu sudah kasihilah musuhmu. Doakan, ampunilah mereka. Sulit. Ya, ampunilah suamimu, ampunilah istrimu, ampunilah anakmu. Sulit. Ya. Tapi kalau menaruh kepahitan terus dalam hati, sampai kau bawa pulang ke rumah Tuhan, sewaktu-waktu dipanggil pulang ke rumah Tuhan, itu harus kamu pertanggungjawabkan. Semasa dia masih hidup, siapakah musuhmu? Doakan. Ya. Jangan saudara tunda-tunda waktu yang ada ini. Jangan main-main dengan waktu. Saya ingatkan terus saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara kasih, pagi hari ini, mari kita putuskan dan pilihan kita untuk kita masuk dalam pertobatan. Pesan firman Tuhan pagi ini tentang pertobatan merupakan kabar baik bagi orang yang mau mendengar. Ya. Tetapi sebaliknya merupakan kabar buruk bagi orang yang tidak mau mendengarkan atau mengeraskan hati. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini bukan soal berkat Bapak Ibu. Kalau berkat itu hanya bonus dari Tuhan. Pasti saudara diberkati. Carilah dahulu kebenaran, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Ini sebagai kabar buruk. Ya, kabar yang menyakitkan. Kabar yang pahit. Tapi saudara tahu, obat yang pahit bisa menyembuhkan kerohanian saudara. Di mana yang bisa pahit, obat yang pahit bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Mana ada obat yang manis saudara? Mungkin yang saya temui obat yang manis hanya pil kunyah untuk mah kalau tidak salah. Saya baru-baru ini minum obat mah itu. Yang dikunyah-kunyah, yang rasanya manis. Ya kayak permen, kita sembuh. Kembung saya. Ya. Nah pagi hari ini, kalau saudara menganggap kabar
baik atau buruk itu yang menentukan saudara sendiri. Ya. Oleh sebab itu, untuk pengabaran pertobatan adalah merupakan kabar baik bagi orang yang mau mendengar. Tetapi sebaliknya merupakan kabar buruk bagi orang yang tidak mau mendengar atau mengeraskan hati. Pertobatan bukan merupakan suatu paksaan, tetapi pertobatan merupakan perintah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Saudara baik-baik perhatikan ayat ini. Ya. Saudara perhatikan baik ini. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya. 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bertobat, bertobat, bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Dan berbalik 180 derajat menghadap kepada Allah. Amin. Saya ulangi ya, bertobat artinya berhenti berbuat dosa dan berbalik 180 derajat menuju menghadap Allah. Bukan 360 derajat. Balik meneng ini. Mari tobat kumat, mari tobat kumat, mari tobat kumat. Ya, jangan. Ya, bertobat. Ya, jangan 90%. Kalau 90% masih nolah-noleh. Ya, tolah-toleh. Ini kan wong ya. Karena wongi, karena wongi, karena hamba Tuhan, karena pendeta, langsung cumut ya. Hati-hati saudara, ya. Bertobat yang sungguh-sungguh. Haleluya. Artinya Tuhan Yesus berkuasa dan memerintah di dalam setiap hati orang percaya atau anak Tuhan. Namun persoalannya, apakah orang percaya anak Tuhan ini mau bertobat atau tidak? Tergantung pada keputusan hari ini, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Mula-mula sebagai bayi, lahir di kandang domba. Dan mati di atas kayu salib sebagai hamba yang menderita. Untuk menebus, mengampuni dosa seluruh umat manusia. Bahkan membenarkan serta menguduskan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Dan sebab hari ini juga bertepatan kembali kita bersama-sama memperingati pengorbanan Kristus. Di depan saudara, inilah bukti dari kasih Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus, inilah bukti dari kasih Kristus kepada setiap orang yang percaya. Amin. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan dengan kesetiaannya, dia menyerahkan tubuhnya. Ya, di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita jangan main-main lagi dengan dosa. Tapi biarlah kita hidup sebagai orang yang merdeka dengan segala dosa yang ada. Amin. Kita benar-benar pada pagi hari ini, kita benar-benar terlepas dari dosa. Tidak ada yang mengikat lagi dosa terhadap kita. Amin. Ya. Sehingga pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, melalui kesetiaannya Yesus sampai mati, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan dengan jalan satu-satunya untuk kita bertobat, yaitu mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, mengaku dosa kepada Tuhan. Jangan mengaku dosa kepada manusia. Jangan mengaku dosa kepada pendeta. Jangan mengaku dosa kepada hamba Tuhan. Mengaku dosa kepada Tuhan sendiri. Mazmur 32 ayat 5. Di mana Daud ini memberikan contoh kepada kita. Amin. Mazmur 32 ayat 5. Amin. Sudah? Mazmur 32 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kata Daud berkata demikian. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Munya huruf besar. Ya Tuhan. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggarananku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Lihat Daud memberikan contoh dan teladan bagi kita. Ya, amin saudara. Kalau engkau hari ini mengaku dosa kepada Tuhan, apa yang sebagai dosa yang kau sembunyikan dengan rapat-rapat, yang mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan Allah yang kamu sembah, yang hamba sembah, semua yang kita sembah, Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ngaku kepada Tuhan. Ngaku. Ya. Jangan saudara tunda-tunda lagi tentang pengakuan dosa ini. Saya ingatkan Bapak Ibu saudara kasih. Ya. Mengaku kepada Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan saudara. Meskipun dosamu ditutupi. Bagaimanapun caranya kamu menutupi. Akhirnya seperti bangkai. Biarpun tersembunyi akan tercium juga baunya. Betul tidak? Betul tidak? Amin. Nah, oleh sebab itu mari saudara ngaku kepada Tuhan. Artinya pengakuan itu artinya begini saudara. Ya, saudara dengarkan baik-baik. Berarti kita setuju dengan Allah. Ya, kita setuju dengan Allah. Apa yang kita lakukan adalah salah. Dengan maksud untuk meninggalkan dosa tersebut dan mengikuti jalan Allah dengan lebih setia. Amin. Saya ulangi ya saudara ya. Pengakuan dosa itu artinya saudara, saya simpulkan adalah kita setuju dengan Allah. Apa yang kita lakukan adalah salah. Dengan maksud untuk meninggalkan dosa tersebut dan mengikuti jalan Allah dengan lebih setia. Jadikan pengakuan dosamu kepada Tuhan sebagai pengakuan yang sejati. Amin. Ini penting saudara, garis bawahi. Jadikan pengakuan saudara kepada Tuhan sebagai pengakuan yang sejati. Jangan menjadi pengakuan yang abal-abal. Jangan menjadikan pengakuan dosamu seperti sementara. Jangan menjadikan pengakuan dosamu seperti abal-abal. Tahu abal-abal saudara? Yang tidak jelas. Putih gak putih, ireng gak ireng, abu-abu. Begitu. Jangan saudara. Ya, saya ingatkan. Pengakuan dosa itu harus dilakukan dengan pengakuan sejati. Artinya apa Bapak Ibu? Yang dikasihi Tuhan. Pengakuan sejati artinya pengakuan dosa yang memiliki komitmen. Yaitu pengakuan yang sungguh-sungguh tidak mengulangi atau tidak berencana lagi. Untuk terus hidup di dalam dosa. Wes lepaskan dosa itu. Kalau engkau dulu suka bohong. Ya, suka bohong ini kan dosa ringan. Semua orang bisa melakukan. Gak usah diajari wes iso bohong. Mulai dari lahir sampai dewasa sampai mati itu bisa bohong. Betul tidak? Betul tidak? Saya katakan beginian. Bohong itu sudah tidak perlu diajari. Dengan sendirinya dia bisa bohong. Itu satu dosa saudara. Dosa yang dianggap orang biasa. Dosa kecil Pak ini Pak. Tapi kalau kebiasaan itu kau terus-teruskan bohong. Terus-teruskan bohong. Apa yang saudara kemukakan kepada Tuhan. Doa saudara kepada Tuhan. Saya katakan di atas mimbar ini. Tidak mungkin kau dijawab oleh Tuhan doa-doamu. Ya, simple ini. Contoh. Kebohongan. Ya. Ini satu simpel. Ya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan kebohongan. Bisa Pak melakukannya. Bisa minta tuntunan Roh Kudus untuk melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Waktunya cepat sekali ya. Saya tidak perasa ya sudah habis ini. Ya. Oleh sebab itu saya ulangi. Pengakuan yang sungguh-sungguh tidak mengulangi dan tidak berencana lagi untuk terus hidup dalam dosa. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang terakhir saudara, bagaimana saudara dan saya dapat menghindari dari pencobaan mengakibatkan dosa? Bagaimana cara saudara dan saya dapat menghindari dari pencobaan yang mengakibatkan dosa? Jujur sebagai manusia tidak ada yang kebal terhadap dosa. Dan tidak lepas kita dari pencobaan.
Karena manusia masih terdiri dari daging, sewaktu-waktu bisa jatuh dalam pencobaan melalui keinginannya sendiri. Cara mengatasi pencobaan. Cara mengatasi pencobaan. Buka yang terakhir, ayat yang terakhir dan sungguh terakhir. Yaitu Matius 26 ayat 41. Nah ini caranya. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena yang mencobai kita adalah keinginan diri sendiri ataupun dari luar. Ya. Nah ini 2, 3 yang terakhir sama-sama kita baca. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, saudara. Firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa daging kita ini lemah. Ya. Oleh sebab itu jaga-jagalah, berjaga-jagalah dan waspadalah. Selalu sadar dan waspada terhadap segala kemungkinan yang menjerat kita di dalam dosa. Terutama bagian-bagian kita yang paling rentan. Engkau sendiri yang tahu. Oh rentan saya ini suka berzina. Nah disitulah kelemahan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Nah itu menjadi satu kerentanan bagi kita. Nah itu kita tetap harus waspada dan sadar. Melalui kita berjaga-jaga dan melalui doa. Tanpa doa kita tidak bisa memerangi pencobaan itu saudara. Amin. Amin. Tidak ada bisa memerangi pencobaan itu. Kalau kita tidak berdoa ya untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Untuk menolong kita mampu untuk melepaskan segala ikatan-ikatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepas. Amin. Tidak mau mengampuni. Itu satu ikatan dosa. Tidak mau mengampuni. Wis sampai mati Pak, saya tidak mau mengampuni orang itu. Biar sampai masuk ke liang kubur, saya tidak mau mengampuni Pak. Berhenti Bapak Ibu Saudara kasih. Lakukan firman Tuhan katakan pagi ini. Bertobat. Amin. Puji Tuhan. Mungkin yang bisa saya sampaikan sampai di sini saudara. Ya, coba saudara perhatikan, renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya firman bertobat. Ingat waktu yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan tidak lalai akan janjinya. Dan pasti akan ditepatinya. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan mengaku dosa. Ya, mengaku dengan sungguh-sungguh. Ya, mengaku yang memiliki komitmen kepada Tuhan. Jangan terulang lagi dosa-dosa itu kembali. Amin. Dan terakhir adalah kita selalu hidup di dalam berjaga-jaga dan berdoa. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan pagi hari ini.